Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala kepada kita jemaah. Karena nikmat yang diberikan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala begitu banyak, yang mana yang wajib yang harus kita lakukan adalah mensyukuri nikmat tersebut, kemudian terus berada dalam ketaatan kepada Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Maka dengan apa yang kita lakukan dari ketaatan karena mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, itu akan menjadi tolak ukur atau akan menjadi sebab seseorang itu akan senantiasa dilipat gandakan nikmatnya, kemudian akan diberikan keberkahan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu, semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasih-Mu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara yang diajarkan oleh Allah Rabbul Alamin dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya seorang yang dia terus memegang agamanya, agama Islam, yang dia senantiasa kokoh dengan agamanya adalah dia harus faham agama Islam itu apa sih yang diajarkan, apa sih yang ada dalam agama Islam tersebut, sehingga kita tidak akan mudah goyah dan kita tidak akan berpaling dari agama Islam bagaimanapun kondisinya. Dan itu yang dituliskan dan dicantumkan oleh Al-Ustadz kita, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan di antara prinsip dasar Islam yang ketiga, seorang yang dia mengaku dirinya adalah agama Islam, dia memiliki agama yang bahkan hanya agama itu yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia harus mengetahui karakteristik agama Islam itu apa, karakternya apa yang diajarkan oleh agama Islam, sehingga kita akan senantiasa kokoh dengan hal tersebut. Maka di antara yang disebutkan oleh beliau bahwasanya agama Islam itu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana semua kemaslahatan dan kebaikan pasti ada dalam agama Islam. Maka tidaklah seorang mencari selain agama Islam, maka sungguh dia akan mendapatkan kesusahan dan dia tidak akan mendapatkan jalan keluar dari apa yang dia rasakan, dari masalah kemudian musibah yang dia alami. Karena agama Islam diturunkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah itu lebih tahu kondisi hambanya daripada hamba tersebut. Kemudian di dalam agama Islam menjelaskan awal dari penciptaan manusia sampai akhir, kemudian dia dibangkitkan, kemudian dia diminta pertanggungjawaban dari semua yang dia kerjakan. Kemudian agama Islam itu adalah agama yang fitrah, yang tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia. Seandainya kalau ada syariat-syariat yang bertentangan dengan akal manusia, maka kita katakan akal kita yang tidak sesuai dengan syariat tersebut, karena kita tidak bisa menjangkau.
Dan kita menyebutkan banyak di antara syariat-syariat Allah yang kita kerjakan sampai sekarang kita nggak paham dengan hal tersebut. Di antaranya ada sholat subuh 2 rakaat. Sampai sekarang kita nggak tahu hikmah dari sholat subuh 2 rakaat tersebut. Kenapa harus 2 rakaat? Sholat maghrib dia harus 3 rakaat. Kenapa harus 3 rakaat? Bahkan kalau semisal ada angkatan misalnya tentara atau mungkin polisi yang dia biasanya berolahraga, mungkin dia akan mengatakan 3 rakaat itu sangat mudah bagi saya. Saya biasanya kalau berlari muter ke lapangan itu 7 kali lapangan main bola itu diputarin. Apa hanya sekedar 3 rakaat, sekedar 4 rakaat itu mungkin merasa remeh menurut mereka. Tapi itulah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya bahwasanya Islam itu adalah ilmu syar'i, yang mana seorang ketika dia mengatakan dirinya Islam, dia harus belajar agama tersebut. Dia harus tahu hakikat dia diciptakan oleh Allah. Kenapa dia harus memeluk agama Islam? Apa kewajiban yang harus dia lakukan ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan suatu perintah kepadanya? Kemudian berikutnya adalah agama Islam itu menjamin kebahagiaan, kemudian kemuliaan, kemudian pula kemenangan bagi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agama tersebut. Kemudian dalam agama Islam juga terdapat semua solusi, baik itu adalah problematika, baik itu masalah kehidupan sosial, masalah syariat dan yang lainnya. Karena agama Islam memberikan solusi yang terbaik. Contoh misalnya mungkin kita lihat di antara negara-negara Islam ketika dia menegakkan syariat Islam maka akan aman negara tersebut. Tidak akan pernah kita dapati tiap hari orang membunuh. Karena di antara solusi yang diberikan oleh agama Islam ketika ada orang membunuh, dia harus dibunuh. Sehingga orang-orang itu akan takut untuk menyakiti saudaranya. Karena memang dalam agama Islam melarang kita untuk mencaci maki saudara kita, menghinakan saudara kita, meremehkan saudara kita, apalagi sampai menumpahkan darahnya. Tapi di antara negara-negara yang dia menegakkan syariat Islam, kita dapati bahwasanya setiap tahun itu mungkin akan terjadi beberapa kasus pembunuhan saja. 1, 2, 3. Adapun selain dari syariat Islam yang dia tidak ditegakkan apa yang diberikan solusi oleh agama Islam, maka hampir tiap hari kita lihat orang itu akan membunuh, dia masuk penjara, dia keluar dari penjara, dia membunuh, dia masuk penjara, dia keluar dari penjara, dia membunuh. Kecuali kalau dia dibunuh maka dia tidak akan mengulangi perbuatan yang haram tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan dalam syariat Islam adalah syariat yang paling bijak dalam mengatur semua bangsa, paling tepat dalam memberikan solusi setiap masalah, memperhatikan kemaslahatan dan sangat memperhatikan hak-hak manusia. Maka dalam agama Islam itu enggak ada orang-orang yang dia tidak akan makan, dia pasti akan diberikan makan karena ada solusinya. Ada di sana Baitul Mal yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dia tidak mampu, yang dia fakir, yang dia miskin, itu harus dicari kemudian diberikan bantuan dari Baitul Mal tersebut. Walaupun mungkin dia miskin, tetapi dia tetap diperhatikan oleh agama Islam, diperhatikan oleh pemimpin dan yang lainnya. Kemudian agama Islam itu adalah agama yang fleksibel, cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa dan berbagai macam situasi. Kemudian agama Islam itu adalah agama cinta, agama kebersamaan, agama persahabatan dan agama kasih sayang. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, beliau mengatakan seorang mukmin yang sejati maka dia akan saling mencintai, dia saling menyayangi, dia terus memberikan empati. Bahkan kalau ada satu tubuh yang dia merasa sakit, maka semua tubuhnya pun akan merasakan hal tersebut. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mencaci maki saudara kita, melarang kita untuk menghinakan mereka, melarang kita untuk merendahkan mereka, kemudian menyombongkan diri kita. Itu diharamkan dalam agama Islam, sehingga tidak akan terjadi permusuhan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan ketika ada masalah, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Jikalau kalian
melakukan atau kalian berbeda pendapat suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada agama Islam, kembalikanlah kepada Allah, kembalikanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menyelesaikan semua hal dari masalah-masalah kita. Kemudian agama Islam ini adalah agama kesungguhan, agama serius dan agama amal. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Berarti di sini agama Islam itu memerintahkan kita untuk menjaga kondisi kita, menjaga badan kita, menjaga semangat kita, kita jaga diri kita, jangan sampai kita jatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Dan jelas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat adalah orang yang terbaik. Kuat dalam segala hal jemaah. Bahkan ketika dia ditimpa oleh musibah dari Allah Jalla Jalaluhu, dia merasa kuat, dia bersabar karena dia yakin bahwasanya semua yang ditimpakan oleh Allah tidak ada lain kecuali kesanggupannya atau bisa dia selesaikan hal tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Maka semangatlah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian untuk mencari sesuatu yang kalian inginkan. Kemudian engkau minta tolonglah kepada Allah tabaraka wa taala. Wala ta'jaz. Kemudian janganlah kalian sekali-kali merasa lemah. Karena ada Allah tabaraka wa taala yang senantiasa menolong kita. Karena memang ketika Allah menolong kita jemaah, semua itu akan mudah. Maka mintalah pertolongan Allah tabaraka wa taala. Bukankah yang memberikan kita nyawa sampai hari ini adalah Allah? Yang memberikan kita kekuatan, kita bisa cari nafkah untuk keluarga kita adalah Allah. Yang memberikan kita kesempatan berjalan untuk melakukan pekerjaan kita adalah Allah tabaraka wa taala. Maka minta pertolongan Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian minta pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin dalam semua masalah kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada wa kada. Janganlah kalian ketika ditimpa oleh sebuah musibah, suatu musibah, jangan kalian mengatakan kalau seandainya aku mengerjakan ini, aku akan mendapatkan ini dan itu. Maka kita tidak boleh. Berarti kita mau menentang takdir Allah. Ya sudah, hari ini mungkin kita terjadi kecelakaan, kita selamat, alhamdulillah kita selamat. Dan itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai kita mengatakan, oh seandainya kalau lewat jalan ini, seandainya kalau lewat lorong itu, maka saya akan selamat. Belum tentu. Bisa jadi kalau lewat lorong tersebut kita bukan malah hidup, malah mati ditemukan oleh orang. Maka ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin kul, akan tetapi katakanlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaddarallahu wa ma syaa fa'al wa walau taftahu amal syaitan. Maka katakanlah itu adalah takdir Allah. Kalau Allah menginginkannya maka Allah akan mengerjakannya. Dan janganlah kalian mengatakan lau, seandainya, karena itu adalah ucapan yang akan membuka pintu-pintu syaitan. Maka kita dilarang untuk mengatakan seandainya ini, seandainya itu, seandainya ini dan seterusnya. Maka tidak boleh. Maka kita katakan ini adalah qadarullah, takdir Allah tabaraka wa taala, kemudian berusaha untuk menjadi yang terbaik. Kemudian yang berikutnya, di antara karakter yang kita harus pahami dari agama Islam, bahwasanya agama Islam ini sangat jauh dari kontradiksi. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Maka tidaklah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya kalau bukan dari sisi Allah, maka engkau akan mendapati banyak pertentangan di dalamnya, enggak jelas.
Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, dan seterusnya. Maka kita bangga dengan agama Islam karena Allah Jalla Jalaluhu yang menurunkannya dan Allah akan menjaganya. Dan buktinya adalah Al-Quran, jemaah. Mulai dari 14 atau 15 abad yang lalu, seperti itu saja Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya, ada revisinya. Kalau tidak sesuai dengan perasaan mereka, mereka rubah. Dan ini yang disebutkan oleh ustadz-ustadz kita yang dia pernah bergelut dengan masalah tersebut. Dia menjadi ini di agama tersebut. Ternyata dia mengetahui setiap 5 tahun itu ada edisi revisi dari kitab mereka, dan ternyata yang ngerubah itu adalah ya kelompok atau ketua-ketua mereka, bukan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan seenaknya kalau tidak cocok maka dia rubah, dan ini pun terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang perempuan Yahudi yang dia melakukan perbuatan zina, akhirnya dia pun didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mau ditegakkan hukum rajam baginya. Akhirnya apa yang mereka katakan? Kami tidak mendapati di kitab kami ada hukuman seperti itu. Sambil membawa kitab mereka kemudian ditutup dengan tangannya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, irfa yadak, angkat tangan engkau. Kemudian tertulis di sana di agama tersebut bahwasanya hukuman bagi orang yang berzina, kalau dia muhsan, yang dia sudah menikah, maka dia dirajam sampai mati. Jelas-jelas dalam kitab mereka. Tapi wallahu a'lam bishawab tentang hukuman tersebut sekarang, apakah masih ada atau tidak. Kemudian yang berikutnya, Islam itu sangat jelas dan sangat mudah, tidak susah. Dan Islam itu mudah difahami oleh setiap orang. Maka cari syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang susah. Enggak ada yang susah. Bahkan lihat ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita, di antara ketika ada orang sholat yang dia berdiri, nggak bisa dia berdiri sholat, maka Nabi SAW mengatakan silahkan boleh dia duduk. Nggak bisa dia duduk sholat, maka silahkan dia berbaring. Itu dalam syariat Islam. Bahkan ketika dia berwudu, ada orang sakit jemaah, nggak bisa bergerak dia, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk bertayamum. Mudah semua syariat. Cuman kadang ya jiwa kita ini yang mengajak kita, kemudian mengingatkan kita bahwasanya itu adalah berat. Kata Allah Jalla Jalaluhu, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu yang mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Maka enggak ada syariat Allah yang sangat mudah. Bahkan lihat zakat, yang kita harus mengeluarkan uang dari zakat dari uang kita, dia harus ada syaratnya. Harus ada nisabnya, yaitu 85 gram emas, dan itu pun harus 1 tahun baru dia keluar. Dan yang keluar itu enggak banyak. Berapa? 2,5% saja dari harta kita. Kalau antum lihat sangat sedikit sekali. Antum punya duit misalnya 85 juta, paling yang keluar cuma 4 juta, enggak ada apa-apanya dari harta yang kita miliki. Beda dengan agama-agama yang lainnya. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan kemudian kita bertobat, antum harus bayar uang tobat dan harus beri kertas yang mana itu harus dibakar kemudian menghapus dosa antum. Tapi agama Islam tidak. Ketika ada orang melakukan perbuatan haram, dia melakukan perbuatan dosa kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka cukup baginya dia beristighfar, falyattabi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dia ikuti perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, maka perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Kemudian dia harus taubatan nasuha, yaitu taubat yang sungguh-sungguh, yang dia tidak mengulangi apa yang dia kerjakan. Dia berusaha, walaupun nanti akan diulangin juga. Ya namanya manusia, kadang-kadang jatuh lagi dia ke masalah tersebut, tapi terus bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian bersungguh-sungguh. Maka syariat agama Islam itu sangat mudah sekali. Antum cari mana syariat yang susah, enggak ada. Mungkin sebagian perempuan mengatakan ada syariat yang susah, Ustaz. Apa itu? Masa suami kita harus kita ajak berbagi kepada perempuan-perempuan yang lainnya? Disebutkan bahwasanya perempuan ini, laki-laki ini boleh menikah dengan 4 wanita, Ustaz. Berarti berat menurut kita. Maka kita katakan sejatinya kalau kita pahami tidak. Itu pun yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, yang disunnahkan bagi laki-laki yang memang dia
mampu, yang dia memberikan apa yang harus dibutuhkan sama istri pertamanya, dipenuhi semuanya, dia bersyukur, dia ajarkan pendidikan, sudah lengkap semuanya, baru dia boleh melakukannya. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fa illam ta'dilu fawahidatan. Kalau enggak bisa adil, satu saja. Diajarkan dalam syariat kita, tidak memaksa kita, ayo nikah lagi. Tidak segampang yang kita ucapkan jemaah. Kemudian ada orang mengatakan agama Islam itu meremehkan wanita, merendahkan wanita. Mana agama Islam merendahkan wanita? Buktinya dia dilarang supaya dia tidak membuka auratnya. Berarti mengekang perempuan. Kita katakan itu demi kebaikan kalian. Maka jangan salahkan ketika kalian telanjang kemudian ada orang yang menculik kalian kemudian memperkosa kalian. Karena kalian yang melakukan hal tersebut. Agama Islam itu datang kata Allah Jalla Jalaluhu. Qul ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa li banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna ayyurafna fala yu'zaina. Jelas dalam Al-Quran jemaah. Katakanlah wahai Nabi kepada istri-istrimu, kepada perempuan-perempuan istri kaum muslimin, kepada perempuan-perempuan kaum muslimat, hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya supaya dia dikenal dan tidak diganggu. Coba juga sesuai dengan akar. Kalau ada perempuan yang seksi lewat di depan kita, karena kita enggak akan segan-segan mungkin memanggil dan menggoda dia cewek dan seterusnya. Tapi kalau yang lewat dia pakai jilbab besar, berani antum ejek dia, antum goda dia, enggak. Karena memang itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diingatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka tidak ada syariat Islam itu susah, enggak ada. Maka semuanya dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan lihat ketika kita safar, yang mana akan bertambah capek di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan menjamak 2 solat. Bahkan solat yang 4 rakaat itu boleh dikerjakan 2 rakaat saja. Itu yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan itu bisa kita dapati ketika kita belajar. Bagi orang-orang yang belajar akan menjadi mudah. Tapi bagi orang-orang yang tidak belajar dia akan susah. Bahkan syariat Islam itu sangat mudah sekali jemaah. Ketika ada kena najis di pakaiannya tinggal dicuci selesai. Tapi lihat di syariat-syariat sebelumnya, syariat Nabi Musa alaihissalam, kalau ada orang kena pakaiannya najis dia harus digunting, harus dipotong. Bahkan kalau ada orang yang dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah, dia harus bunuh diri jemaah. Dia harus bunuh diri. Ini di antara syariat-syariat Islam sangat mudah. Maka silakan antum cari mana syariat yang berat dalam agama Islam, maka kita tidak akan pernah mendapati hal tersebut. Cuman kadang jiwa kita yang berat untuk mengerjakannya. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-13, Islam mengajak kepada akhlak mulia dan amal soleh. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan khudil afwa, maka hendaknya kalian menjadi pemaaf. Wa'mur bil urfi, kemudian hendaknya kalian mengajak orang untuk melakukan perbuatan yang baik. Wa'arid anil jahilin, kemudian hendaknya kalian berpaling dari orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh ini yang maksudnya adalah orang-orang yang dia tidak mau menginginkan kebenaran. Orang yang dia banyak alasan. Karena sejatinya seorang muslim yang sejati yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, laisa lahumul khiyar. Kalau sudah ditentukan oleh Allah, maka dia tidak ada mengatakan, oh kan seperti ini, oh apa hikmahnya, dan yang lainnya. Maka tinggal dia kerjakan, dia adalah orang beriman yang sempurna. Maka di sini jadilah pemaaf. Kita tidak boleh memusuhi orang lain, kemudian dendam kepada orang lain. Bahkan Nabi SAW la ta'anan wala fahasan. Beliau tidak suka mencaci maki, beliau tidak mudah menghina orang lain. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu mengatakan idfa billati hiya ahsan. Maka hendaknya kalian menolak kejahatan itu dengan yang lebih baik. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan baik kepada kita, maka cegahlah dengan yang lebih baik. Bisa kita dengan pergi, tidak membalasnya. Karena nanti kalau antum balas, dia ngomel-ngomel, kita balas ngomel, berantem kita jemaah.
Tapi kalau antum tinggalkan dia, maka antum lebih selamat. Bukan berarti meninggalkan itu kita kalah, tidak. Tapi kita nggak mau akan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Kita bisa untuk memukul dia, kita bisa untuk membunuh dia, tapi bukan itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang disebutkan pepatah, beliau disebutkan oleh orang-orang di antara kita, yang waras itu yang ngalah. Maka antum kalau merasa diri antum waras, antum yang ngalah, nggak usah diladenin, tinggalkan dia. Kalau antum tinggalkan paling beberapa menit nanti akan selesai dia ngomel. Tapi kalau antum saut dia, antum balas dia berhari-hari bahkan berbulan-bulan, dia akan ngomel-ngomel terus. Nah, kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, alladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan di antara ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Ini dia. Nah, ketika kita ada permusuhan, kemudian kita berlaku sopan kepada orang lain, itu awalnya dia mungkin memusuhi kita, tapi lama-kelamaan karena dia melihat akhlak dan yang lainnya, maka dia akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ke-14, di antara karakter agama Islam adalah Islam memelihara kesehatan. Diperintahkan kita untuk menjaga kesehatan kita dan jangan berlebih-lebihan. Apalagi bahkan kita dengar ada flu apa namanya. Islam sudah mengajarkan kita. Bahkan kita lihat dokter itu mengatakan sering-sering cuci mulut sama cuci hidung. Sudah diajarkan oleh agama Islam. Diajarkan kita untuk menjaga wudhu kita. Ketika batal, wudhu. Ketika mau sholat, wudhu. Ketika mengerjakan ini, wudhu. Membaca Al-Quran, wudhu. Itu kumur-kumur sama masukkan air ke dalam hidung. Sudah dijelaskan dalam agama Islam. Bahkan disebutkan dari Al-Quran dan Sunnah tentang masalah memelihara kesehatan. Kata Allah Jalla Jalaluhu, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Maka makan dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Karena berlebihan itu adalah sesuatu yang akan merusak kita. Banyak makan, rusak kita. Banyak minum, rusak kita. Banyak ketawa, rusak kita. Banyak macam-macam. Pokoknya yang banyak-banyak itu, yang berlebihan itu adalah sesuatu yang merusak. Dan sudah disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala 14 abad yang lalu. Kemudian para ulama mengatakan, sederhana dalam makan dan minum merupakan faktor utama terpeliharanya kesehatan. Kemudian di antara isyarat pemeliharaan kesehatan, Islam mengharamkan hal yang berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. Itu diharamkan jemaah. Yang berbahaya. Wala talqu biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian menjatuhkan diri-diri kalian kepada sesuatu yang membinasakan. Bahkan Allah Rabbul Alamin mengatakan, innama harrama alaikumul maita. Sungguh Allah mengharamkan kalian bangkai, karena makan bangkai itu akan bermudarat kepada kita. Waddama, kemudian darah pun diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walahmal khinzir, bahkan juga daging babi diharamkan. Karena diteliti ternyata ada cacing yang berbahaya bagi tubuh di dagingnya, maka diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kemudian binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Kemudian disebutkan yang berikutnya juga tentang masalah khamar, minuman keras. Dan ini dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena orang kalau sudah minum khamar kebanyakan, kemudian dia mabuk jemaah, semua dikerjakan. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-khamru ummul khaba'is. Khamar itu adalah pokok dari keburukan. Antum kalau sudah mabuk, pulang ke rumah, kalau pulang ke rumahnya antum, pulang ke rumah tetangga, kemudian dilarang sama tetangga ngabuk, karena akal sudah hilang. Semuanya dibunuh, semuanya dipukul, mungkin bisa memperkosa tetangga juga dan yang lainnya. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, ummul khaba'is. Khamar itu adalah ibunya dari keburukan. Maka Allah Jalla Jalaluhu melarang hal tersebut. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, kemudian judi. Ini judi juga sarang penyakit juga.
Ada orang kemarin kita lihat yang lagi viral di YouTube, seorang ustadz membunuh temannya gara-gara terlilit utang judi online. Ada jemaah, ada. Ada kemarin, ana baca sepintas di YouTube itu ada seorang ustadz. Sampai ustadz pun kena dia. Karena dia bermudah-mudahan dengan judi tersebut. Dan kita lihat banyak dengan judi online, dengan apa yang diharamkan oleh Allah, itu akan membuat dia sengsara. Kemudian berhala, kemudian mengandu nasib dengan anak panah. Ini juga sama dengan judi. Dia mengandu nasibnya atau perbuatan, maka semuanya itu adalah perbuatan syaitan. Karena setan ini tidak menginginkan kebaikan untuk kita jemaah. Karena dia ngintip terus. Dia berusaha untuk menjatuhkan kita ke dalam kebinasaan, berusaha dia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitana qa'ada di bani Adam bikulli atrukihi." Setan itu mengumpulkan semua caranya untuk menjatuhkan kaum muslimin ke dalam tipu dayanya. Maka sering mungkin dibisik-bisikan, antum lagi banyak masalah, cobalah narkoba, tenang antum. Cobalah mungkin minum khamar, akan santai kita. Mungkin awalnya iya. Akhirnya antum kecanduan, akhirnya apa yang terjadi? Nyuri barang orang, ngerampok ini, ngerampok itu dan yang lainnya. Karena memang setan itu berusaha untuk merusak kita jemaah. Maka dalam agama Islam semuanya diharamkan. Bahkan itu termasuk perbuatan setan. Maka orang yang mendalami agama Islam dia akan aman. Dia tidak akan mengkonsumsi barang haram. Dia tidak akan meminum yang haram, dan ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan fajtanibuhu, jauhi perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun, maka kalian akan beruntung. Dan ini disebutkan 14 abad yang telah lalu. Khamar diharamkan karena di antara bahayanya adalah merusak akal, melemahkan jantung, merusakkan hati dan berbagai penyakit yang lainnya. Bahkan disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kebalikannya, yaitu tentang madu yang memiliki khasiat kemudian penyembuh penyakit, sebagaimana Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dhululan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Rabb kalian yang telah memudahkan kalian. Bahkan dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Ini dia. Kemudian Islam sering dengan penemuan ilmiah. Islam seiring penemuan ilmiah. Oleh karena itu tidak mungkin penemuan ilmiah yang benar bertentangan dengan nas-nas Islam yang sangat jelas. Maka demikianlah karakteristik Islam yang mengokohkan agama ini serta menunjukkan kemuliaannya. Maka bersyukur kita bisa memeluk agama Islam. Kemudian jangan goyah dengan agama Islam itu. Karena agama Islam akan membuat kita damai, membuat kita tenang dengan kita mempelajarinya. Banyak orang yang dia agama Islam KTP-nya, tapi dia tidak tenang. Kenapa? Karena dia jauh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Antum lihat dia tidak pernah sholat, dia ucapannya atau tutur katanya kepada orang mencaci maki, menghinakan orang lain. Maka kita katakan, ketika antum melihat ada orang yang dia KTP-nya Islam tapi perbuatannya melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam, jangan antum celak Islamnya, tapi antum celak orangnya karena dia tidak faham dengan hal tersebut. Mungkin juga dia adalah jadi ustadz misalnya, kemudian dia tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan antum mencela yaitu gelarnya ustadz atau agama yang dia pelajari, jangan, tapi celaklah dia karena dia tidak betul-betul mempelajari agama Islam. Jangan antum mengatakan jadi ustadz saja memperkosa orang,
jadi ustadz saja melecehkan orang lain, kita katakan tidak. Jangan antum meremehkan ustadz dan yang lainnya, meremehkan orang itu secara khusus. Orang itu jangan mengatakan bawa-bawa nama ustadz, jangan bawa-bawa nama Islam. Ini aja yang belajar agama Islam seperti ini dan seperti itu. Kita katakan agama Islam tidak mengajarkan hal tersebut, dan agama Islam berlepas diri dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang keluar dari jalur Islam. Maka dengan kita mengetahui karakter agama Islam, kemudian belajar jemaah. Belajar apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar apa yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluh, sehingga kita tahu apa isi dari agama Islam tersebut, apa isi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, di antara tujuan Nabi SAW diturunkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk menyempurnakan akhlak. Maka agama Islam itu tidak bisa dijauhkan dari akhlak pula. Dan itu yang kita dapati tadi, agama Islam mengajarkan kita untuk berakhlak yang baik, muamalah kepada Allah, muamalah kepada diri kita sendiri, dan muamalah kepada orang lain. Tidak mudah lisan kita mengucapkan sesuatu yang haram, tidak mudah lisan kita mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain, karena bisa jadi kita tidak lebih baik daripada orang tersebut. Maka antum jangan berbangga diri, baru mengerjakan sedikit tentang agama Islam, menyombongkan diri dan seterusnya. Belum tentu, bisa jadi mungkin kita unggul dalam satu hal, tapi saudara kita bisa jadi memiliki keunggulan yang lainnya. Maka disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri kemudian yang lainnya, ketika kalian bertemu dengan saudaramu, maka tanamkanlah pada dirimu orang itu memiliki kelebihan yang tidak engkau miliki, sehingga kita tidak akan saling meremehkan. Antum mau jadi kiai kah, mau jadi pimpinan kah, yang lainnya. Maka ketika antum jadi kiai, kemudian antum lihat ternyata jemaah antum ini mungkin tidak sama seperti antum, antum tanamkan pada diri antum bahwasanya belum tentu saya ini lebih hebat daripada para jemaah. Karena ada kiai-kiai, ustadz-ustadz yang terkadang dia tidak pernah bangun sholat malam. Dia bisa menyampaikan, dia bisa mengajarkan kebaikan kepada orang lain, tapi belum tentu dia bisa melakukan kebaikan seperti jemaahnya yang ada. Sehingga ustadz itu tidak akan meremehkan jemaahnya, jemaah juga tidak meremehkan ustadznya, pimpinan juga tidak meremehkan bawahannya, bawahan juga tidak akan meremehkan pimpinannya. Karena dia menanamkan dalam hatinya, orang tersebut memiliki kebaikan yang tidak aku miliki. Maka enggak pantas kita merendahkan orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini diantara yang disebutkan yang ketiga dari prinsip dasar Islam, yaitu karakteristik agama Islam yang butuh kita ketahui sehingga kita akan menjadi kokoh, terus berpegang teguh dengan kitab atau dengan agama tersebut, dan terus senantiasa berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh, mengatakan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Itu yang terus kita ucapkan, kemudian minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena yang membantu kita dalam segala hal adalah Allahu Rabbul Alamin. Antum lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat kuat, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apakah antum menyangka bahwasanya beliau tidak meminta pertolongan kepada Allah? Minta pertolongan. Sekelas kita dengan Nabi SAW yang ketika dia ditimpa musibah 2 kali lebih sakit daripada kita, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantuin aku bersyukur, bantuin aku untuk bersyukur, berzikir, bantuin aku untuk memperbaiki amalanku. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, dengan rahmatmu aku minta tolong, aslih li sya'ni kullah, maka perbaiki semua urusanku ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan engkau memberikan suatu urusan walaupun sekejap mata tanpa engkau tolong ya Allah. Maka tolonglah semua hal. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan keberkahan dari hal tersebut. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat ana sampaikan. Semoga bermanfaat bagi ana pribadi, kemudian bagi para jemaah kaum muslimin dan muslimat. Tafadhal, mungkin ada pertanyaan. Kita buka 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita cukupkan. 6.
Ada pertanyaan ibu-ibu? Nah. Nah, di sini ada pertanyaan. Kalau di bulan Ramadan itu kan kita disyariatkan untuk terus membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Mungkin sebelum Ramadan dia sudah baca banyak. Apakah mulai dari awal? Lanjutkan cuma, lanjutkan. Nanti balik lagi dari awal, lanjutkan lagi. Terus, jangan sampai dia kalau sudah hatam misalnya kemudian selesai dia sudah baca Al-Quran. Lah, perbanyak, udah selesai nambah lagi, udah selesai nambah lagi. Jangan sampai dia beranggapan, oh sudah selesai, sudah sekali hatam, aman. Tidak, jemaah. Bukan itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca terus. Sampai kapan? Sampai bila-bila jemaah. Bahkan sampai mau mati baca itu jemaah. Baca Al-Quran. Jangan mematokin, oh ibadah itu sampai sekian. Jangan. Sama juga puasa. Oh puasa itu cuma di Ramadan saja. Jangan jemaah. Setelah bulan Ramadan juga silakan berpuasa. Karena kenapa? Kita kan nggak tahu Ramadan kita ini sempurna apa enggak. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, puasa Ramadan itu bukan hanya menjaga dari pembatal, tapi menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Dan kita kan ya kadang-kadang nongkrong sama teman-teman ada aja yang diceritakan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amalu bihi falaisa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa di antara kalian ngomong zur, kemudian dia lakukan tiap hari ucapan tersebut, atau dia masih ngomong-omongan yang kotor, Allah itu tidak butuh dengan puasa, dengan dia meninggalkan makan dan minum. Allah nggak butuh. Nah ini yang butuh kita lengkapin dengan puasa sunnah. Ada yang puasa sunnah 3 hari tiap bulan, yang bebas awal kah, tengah kah, akhir kah, silakan tiap bulan 3 kali. Ada yang berturut-turut ayyamul bid, ada nanti puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Arafah, ada puasa Zulhijjah. Ini jangan ditinggalkan. Jangan mematoki bahwasanya ibadah itu ya sudah, kalau selesai ini selesai sudah. Tidak, ibadah itu sampai mati jemaah. Maka silahkan kalau dia sebelum Ramadan bacaannya sudah banyak misalnya, lanjutkan dia. Ustadz lagi haid boleh baca Al-Quran? Boleh. Kita boleh. Ini disebutkan oleh para ulama. Ala kulli halin, di sana ada khilaf. Khilafnya itu adalah memegangnya. Maka ada orang mengatakan boleh kalau dia pakai lapis tangan, boleh kalau dia mungkin di HP-nya, karena memang HP itu bukan mushaf, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, maka tetap membacanya. Dia masih kondisi kotor lah, yang dia anggap dia lagi haid kah, terus membaca Al-Quran. Jangan sampai membatasi diri, oh sampai ini selesai. Maka terus lanjutkan. Maka walaupun dia sudah baca banyak, masuk di bulan Ramadan, banyak selesai, lanjutkan lagi, terus. Bahkan juga zikir itu bukan hanya baca Al-Quran, beristighfar. Mungkin kita mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian yang lainnya. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Ada yang lain lagi? Fadhal. Nah. Misalnya kayak seperti produk-produk yang kita beli itu kayak sampo segala macam, ada malaikat pengawas. Nah, kalau itu di tempatnya di kamar mandi berlaku juga kan? Nah, jemaah, di sini ada pertanyaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal malaikata la yadkhulu fil baiti fihi suwar wal kalb. Sesungguhnya malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambar sama yang ada anjingnya di sana. Bagaimana dengan ini Ustadz? Kan kita kadang-kadang beli sampo, beli sabun lah, ada gambarnya di sana. Apakah ini juga termasuk dengan hal tersebut? Kalau dipajang, iya. Karena memang yang disebutkan itu adalah sesuatu yang dipajang. Adapun yang dia berserakan sampah, masih di tempat sampah, tapi masih di dalam rumahnya misalnya, apakah malaikat masuk? Tetap. Maka yang disampaikan oleh Nabi dan dijelaskan oleh para ulama, yang dia pajang. Adapun misalnya foto-foto yang dia simpan di album, dia taruh di laci lemarinya. Nanti kalau dia kangen kepada orang tuanya, anak-anaknya, mulai proses dari dia bayi, anaknya sampai sekarang sudah tua misalnya anaknya, ada albumnya di sana, itu nggak jadi masalah. Karena yang dilarang adalah yang dipajang.
Dia sengaja pajang. Dia beli sampo, mereknya ada perempuan di sana, dipajanglah dia di lemari pajangan. Oh, ini koleksi sampo mulai dari tahun 90-an. Oh, iya, lengkap. Tahun 70-an lengkap sampai sekarang. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Adapun yang ditaruh di kamar mandi, kan kita enggak berniat memajang. Dan memang diusahakan ya kalau ada gambarnya dihilangkan. Khawatir nanti kita mandi ngelihat foto, antum hayalin ke foto tersebut. Jangan. Maka usahakan kalau memang ada fotonya dirobek kemudian dibuang. Nah, karena memang setan ini nyari-nyari cara untuk menjatuhkan kita jemaah. Mencari-cari cara, nanti kamar mandi, akhirnya antum menghayal, ketemu dengan artis tersebut, menghayal antum entah apa yang antum lakukan, kemudian yang lainnya. Keluar pikiran-pikiran kotor dan seterusnya. Nah, Allah ta'ala alam shawab. Nah, mungkin ini yang dapat Ana sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Ana pribadi, kemudian bagi para jemaah. Terus kita belajar jemaah, terus kita belajar. Agama Islam itu mudah. Agama Islam itu mudah, dan ingat semakin belajar kita itu akan mengokohkan kita dan terus berpegang teguh dengan ajaran Islam. Allah Ta'ala alam shawab. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan kepada keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, kemudian masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.